Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurisna Puspayanti, Stambuk G701-18140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diapatul Rahmawati, Stambuk G701-18043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitri, Stambuk G701-18103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulisa Alfauzia Abdullah, Stambuk G701-18147 dari kelas E. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari antipiretik dan obat apa saja yang termasuk dalam antipiretik. Jadi, antipiretik adalah obat penurun panas yang dimana obat antipiretik dapat menurunkan gejala demam seperti mialgia, kedinginan, nyeri kepala, dan lain-lain. Adapun contoh obat dari antipiretik yaitu 1. Ada salisilat seperti aspirin dan salisilamid. Terus yang kedua itu ada para-aminofenol, misalnya itu acetaminophen. Terus itu ada juga obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, naproxen, dan ketoprofen. Baiklah, pada perjamuan kali ini saya akan membahas tentang uraian bahan. Yang pertama yaitu Aquades. Menurut Farmakopeia edisi ketiga tahun 1979 halaman 96, Aquades memiliki nama resmi yaitu Aqua destillata. Nama lain Aquades atau air suling. Rumus molekulnya H2O dan bobot molekulnya 18,02. Pemberiannya cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mempunyai rasa. Tidak memiliki kelarutan, khasiatnya sebagai zat tambahan, kegunaannya sebagai pelarut. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dan tidak memiliki persyaratan kadar. Yang kedua yaitu alkohol. Menurut Farmakopeia edisi ketiga tahun 1979 halaman 65, alkohol memiliki nama resmi yaitu etanolum. Nama lain alkohol atau etanol. Rumus molekulnya C2H5OH dan bobot molekulnya 46,7. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, mudah menguap dan mudah bergerak. Bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan memberikan nyala biru yang tidak berasap. Kelarutannya sangat mudah larut dalam air, dalam klorosom P dan dalam ether P. Khasiatnya sebagai zat tambahan, kegunaannya sebagai disinfektan. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, jauh dari cahaya dan jauh dari nyala api. Persyaratan kadarnya mengandung tidak kurang dari 94,7% P/P atau 93,0% dan tidak lebih dari 95,2% P/P atau 92,7% C2H5OH. Yang ketiga yaitu NaCMC. Menurut Farmakopeia edisi ketiga tahun 1979 halaman 401, NaCMC memiliki nama resmi yaitu natri karboksimetil selulogum. Nama lain yaitu natrium karboksimetil selulosa. Rumus molekulnya yaitu NaCMC dan tidak memiliki bobot molekul. Pemberiannya serbuk hablur putih atau putih kekuningan, tidak berbau atau hampir tidak berbau higroskopis. Kelarutannya mudah didispersi di dalam air, membentuk suspensi klorida, tidak larut dalam pelarut organik lain. Khasiatnya sebagai zat tambahan, penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat dan tidak memiliki persyaratan kadar. Yang keempat yaitu NaCl. Menurut Farmakopeia edisi ketiga tahun 1979 halaman 403, NaCl memiliki nama resmi yaitu natriklorido. Nama lain natrium klorida. Rumus molekul NaCl dan bobot molekul 58,44. Pemberiannya hablur heksahedral tidak berwarna atau serbuk hablur putih tidak berbau dan rasa asin. Kelarutannya larut dalam 2,8 bagian air, dalam 2,7 bagian air mendidih, dan dalam lebih kurang 10 bagian gliserol P. Sukar larut dalam etanol 95% P. Khasiatnya sumber ion natrium dan ion klorida. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Persyaratan
sedarnya mengandung tidak kurang dari 9,5% NaCl. Langsung saja, pada percobaan antipiretik ini digunakan 3 obat. Yang pertama yaitu paracetamol, yang kedua ibuprofen, yang ketiga aspirin. Nah, di mana mekanisme kerja dari paracetamol yaitu menghambat sintesis prostaglandin sehingga dapat menurunkan nyeri ringan sampai sedang. Efek antiinflamasi sangat lemah atau hampir tidak ada. Kemudian pada obat ibuprofen, mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis pada endon siklooksiggenase sehingga konversi asam arakidrat menjadi prostaglandin lemah. Kemudian pada obat yang ketiga yaitu aspirin, mekanisme kerjanya yaitu inhibitor selektif dan irreversibel dari enzim siklooksiggenase 1 yang dapat mengakibatkan hambatan langsung dari biosintesis prostaglandin dan trombosan dari asam arakidonat. Selain itu juga menghambat agregasi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dalam percobaan kali ini. Dalam percobaan antipiretik ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu ada spoit oral atau yang kita kenal dengan sonde, spoit injeksi, dan termometer. Bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu ada kapas yang berisikan alkohol, aquades, NaCMC, NaCl fisiologis 0,9%, dan ragi roti. Obat yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu ada paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Nah, untuk hewan uji yang kita gunakan yaitu ada tikus putih dengan nama latin Ratus norvegicus. Hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengambil tikus, kemudian kita ukur suhu tubuhnya menggunakan termometer melalui rektal. Kemudian kita berikan ragi roti secara sukutan. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit diberikan ragi roti, kita ukur kembali suhu tubuh tikus melalui rektal. Dalam percobaan kali ini ada 2 rute pemberian obat kepada hewan uji, yaitu secara intraperitoneal dan secara oral. Untuk obat yang digunakan dalam rute pemberian intraperitoneal yaitu ada NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian secara oral diberikan NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Setelah diberikan masing-masing perlakuan kepada tikus, selanjutnya dilakukan pengamatan selama 30 menit. Diukur dan dicatat suhu tubuh tikus pada menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, menit ke-25, dan menit ke-30. Kemudian diamati obat mana yang paling efektif dan paling cepat untuk menurunkan